Nah, itu dia rezeki aku buat bikin konten. Akhirnya makan juga. Kalau ke mall tuh jangan lupa manjain diri ya guys. Tuh lihat dong, aku pesan makanan ini buat dimakan sendiri. Lagi me time guys. Jangan dulu. Maaf bu, ini mau saya bersihkan. Nggak lihat aku lagi foto. Sabar dong. Tapi ini kan piring tamu sebelumnya bu. Ya terus kenapa? Ganggu momen orang aja. Mas, tolong pegangin HP aku sebentar dong. Rekamin dari luar, yang full body ya, jangan kepotong. Oh, iya bu, ini langsung direkam aja. Hah, ya direkam lah. Aduh, masa harus diajarin sih? Jadi nanti videonya pas aku buka pintu, terus turun. Oke bu, saya rekamin. Udah nih bu, udah saya rekam sesuai yang ibu tadi arahin. Ih, ulang-ulang. Ini aku kelihatan gendut karena harus dari bawah angle-nya. Oh, baik bu. Ribet amat sini orang anjay. Bentar-bentar pak. Loh, kenapa bu? Rambut aku kayaknya kurang rapi. Nanti jelek kalau di kamera. Bentar, dirapin dulu. Ulang sekali lagi ya. Ini terakhir kok. Itu ibu-ibu kenapa sih? Turun mobil doang udah kayak syuting film. Paling juga buat konten. Coba sini aku mau lihat hasilnya. Nah, gini dong. Bagus dan jadi kelihatan mahal. Bu, ongkosnya belum bu. Bu, jangan kabur dong. Ongkosnya belum dibayar woi. Aduh, gimana sih? Hah? Oh iya, aku tuh lagi buru-buru banget. Kok mas nggak bilang dari tadi sih? Dari tadi saya nunggu. Ibu malah main pergi aja. Nih ya, pas kan? Udah ya, aku lagi buru-buru. Iya bu, makasih ya. Ya ampun, segelas doang hampir 100.000. Kalau aku beli, bisa nggak nih makan nanti malam? Tapi masa iya nggak dibikin konten? Maaf ya, boleh minta tolong sebentar gak? Tolong apa bu? Videoin aku dong, cuma bentar kok. Aku mau jalan dari sana, terus pura-pura baru keluar beli kopi. Hah? Maksudnya? Udah deh, gampang. Tekan lagi tombol rekamnya, sambil tolong arahin biar bagus hasilnya. Bu, itu kopi aku. Kok diambil sih? Pinjem bentar ya, buat konten doang. Nggak bakal diminum kok, tenang aja. Apaan sih? Mau bikin konten, kok nggak modal? Akhirnya ngopi juga setelah muter-muter mall. Self reward itu penting ya. Ini orang pede banget ya. Hah, bukan beda lagi, tapi nggak tahu malu. Makasih ya, kalian baik banget deh. Lain kali bilang dulu bu, itu kan punya orang, jangan main ambil aja. Ih, santai aja, nggak usah tegang gitu. Aku kan tadi udah bilang, cuma minjem, pelit amat deh. Udah ya, kita pergi. Nah, ini baru kelihatan keren. Gayanya udah sama kayak ibu sosialita. Kalau di-upload di Instastory, orang-orang bakal kagum ngeliat gaya aku yang makin keren. Nah, sekarang aku mau cari spot berikutnya. Ya ampun, ini kalau aku foto di sini pasti pada ngira aku langganan di toko ini. Tas di sini kan mahal banget. Selamat siang bu, ada yang bisa saya bantu? Yang itu boleh aku lihat. Ini koleksi terbaru bu, bahannya dari kulit asli. Cocok banget, aura orang kayaknya langsung keluar. Mau sekalian saya jelasin detailnya bu?
Bisa fotoin aku dulu nggak? Dari sini ya, tapi agak jauh biar kelihatan juga tokonya. Oh, baik Bu. Tunggu, aku ganti gaya dulu biar kalau jelek masih banyak pilihan. Udah Bu, silakan lihat dulu hasilnya. Nah, ini bagus, kirain bakal jelek. Kalau cocok, Tasya bisa langsung diproses di kasir Bu. Hah? Sekarang? Iya, aku ke sana. Aduh, gimana sih? Kenapa Bu? Ada urusan penting banget, kayaknya aku tunda dulu ya pembelian tasnya. Lain kali kalau mau foto doang bilang aja Bu. Namanya juga mau lihat-lihat, masa nggak boleh? Aku nggak jadi beli karena ada urusan kali. Nyebelin banget deh mbaknya. Foto doang, beli kagak. Nah, sekarang aku mau selfie di sini biar kelihatan kayak habis makan makanan mahal. Selamat sore, Mu. Mau pesan apa? Bentar ya, aku masih nunggu teman-temanku yang lain. Mereka lagi di parkiran katanya. Baik, Mu. Nanti saya kembali lagi. Lah, mahal-mahal banget harganya. Kalau pesan bisa tekor aku. Nah, itu dia rezeki aku buat bikin konten. Akhirnya makan juga. Kalau ke mall tuh jangan lupa manjain diri ya guys. Tuh lihat dong, aku pesan makanan ini buat dimakan sendiri. Lagi me time guys. Jangan dulu. Maaf Bu, ini mau saya bersihkan. Nggak lihat aku lagi foto. Sabar dong. Tapi ini kan piring tamu sebelumnya Bu. Ya terus kenapa? Ganggu momen orang aja deh. Maaf ya Bu. Oh ya, Ibu sekalian pesan sekarang atau gimana Bu? Kamu gak sabaran banget sih? Dibilang nanti dulu. Kenapa masih nanya? Aku tuh masih nunggu teman. Oh iya Bu, baik-baik. Duh, gagal bikin konten makan. Kesel banget. Kalau tadi dia gak kesini, aku masih keburu bikin konten. Aduh, mana lapar banget lagi. Tapi kalau makan di sini gak ada duit. Udah deh, aku pulang aja. Yang penting stok konten hari ini udah banyak. Sekarang waktunya rebahan sambil posting story. Kesibukan aku hari ini di mall. Bu, aku lapar banget. Dari tadi belum makan. Ya terus, masak sendirilah. Udah gede juga. Tapi nggak ada lauknya. Mie instan aja, tinggal satu di dapur. Ya udah itu aja dimakan. Jangan manja deh. Kamu itu udah gede. Jangan ngandelin ibu terus. Tapi ibu kan habis pergi seharian. Masa nggak bawa makanan sama sekali buat aku? Lah, emangnya ibu punya banyak duit sampai harus ngebawain oleh-oleh buat kamu? Udahlah, ibu lagi capek. Sana makan aja yang ada. Kamu dari pagi pergi, tapi di rumah nggak disediain makanan. Lihat tuh anak kita belum makan. Kasian, kelaparan. Kamu mikirin rumah gak sih? Ini bukan ceramah, ini tanggung jawab. Kok bisa-bisanya anak sendiri dibiarin kelaparan sih? Aku juga punya kehidupan lain, Mas. Masa harus di rumah terus? Gak ada yang larang kamu keluar. Aku cuma minta kalau kamu itu jangan lupain kewajiban kamu juga di rumah ini. Lagian ngapain sih keluar-keluar mulu? Gak betah amat di rumah. Nih lihat, aku habis bikin konten dan hasilnya bagus-bagus banget. Aku yakin hasil konten ini bakal jadi pemasukan. Pemasukan dari mana? Yang ada kamu malah keluar uang terus. Aduh, aku pengen makan, Bu. Udah sana masak mie, jangan drama. Bu, kamu itu keterlaluan tau gak? Sekarang yang kamu pikirin cuma gengsi. Ingat ya, pencitraan gak bakal bikin kita kenyang. Terserah kamu deh, aku lagi gak mau ribut. Ayo bikinin makanan sini nak. Bu Mira, sibuk amat sih pagi-pagi gini. Anis, ini lagi beresin taman. Kebetulan dong gak sibuk. Aku mau ngajak kamu ke mall nih. Mau nggak? Nanti kita ngopi-ngopi cantik.
Aduh, aku mah gak ikut deh, lagi hemat. Mana lagi tanggal tua begini. Jangankan buat ke mall, buat belanja aja harus irit-irit. Ya ampun, hidup kamu kan memprihatinkan amat sih. Sekali-kali nyenengin diri sendiri lah. Nih lihat, kemarin aku mau muter mall seharian. Keren kan fotonya? Iya sih, bagus. Makanya jangan di rumah terus, nanti dikira nggak punya duit. Tuh, nggak dulu deh. Nggak apa-apa kelihatan nggak punya duit. Yang penting anak sama suami bisa makan. Ih, kamu tuh terlalu mikirin anak sama suami. Giliran diri sendiri nggak pernah dipeduliin. Padahal kalau ke mall kamu bisa happy-happy, shopping, nongkrong, makan makanan enak. Aduh, pokoknya banyak deh. Iya, aku mah nggak mampu soalnya. Beda sama kamu yang bisa ngapain aja karena punya uang. Makanya jangan jadi Miss Queen. Ya udah kalau gitu aku mau lagi sekalian bikin konten. Omongannya nyakitin banget sih. Mentang-mentang bisa ke mall terus. Kamu kemana lagi, Bu? Ya ke mall lah, masak sawah. Bu, kan baru kemarin kamu pergi ke mall seharian. Masa sekarang ke mall lagi sih? Emangnya kenapa? Aku kan bisa pergi sendiri, nggak perlu ngerepotin kamu. Bukan soal ngerepotin, tapi pengeluaran kita makin gak jelas kalau kamu sering pergi-pergian. Pasti kan kamu butuh uang buat ongkos. Ih, pelit banget sih. Aku cuma pengen jalan-jalan, masa nggak boleh? Udah, aku pergi dulu. Lagian aku pergi karena mau bikin konten. Siapa tahu nanti menghasilkan uang. Dari kemarin kamu ngomong gitu terus, tapi hasilnya mana? Namanya juga proses. Sabar lah. Semua itu ada usahanya, nggak bisa instan. Makanya pikiran tuh jangan sempit. Zaman sekarang semua orang bikin konten. Tapi nggak sampai menantarkan keluarga juga lah. Kamu sekarang pergi pasti nggak nyiapin makanan dulu kan buat aku dan Naila. Terus nanti aku sama Naila makan apa? Aduh, ribet banget sih. Beli aja sana yang jualan nanti masih banyak. Udah ya, jangan ngatur hidup aku terus. Aku ini suami kamu, wajar kalau aku ngingetin kamu. Ngingetin atau ngekang? Bu, tolong dengar. Jadi kamu tetap pergi? Ya jelas lah. Semoga kamu sadar sebelum semuanya terlambat. Hai, selamat siang Lagi cari perhiasan, Bu. Iya, tapi masih bingung mau beli model yang mana. Yang itu boleh aku coba gak? Boleh lah. Wah, ini kalungnya bagus banget, bikin kelihatan mahal. Itu salah satu konsep favorit di sini ya, Bu. Wah, ini mah auto bikin orang mikir aku tajir. Aku jadi kelihatan sultan banget. Kalau lo berkenan gua bantu cekin harganya mau sebenarnya kurang cocok ya di leher aku. Menurut gue sih enggak ya, kurang cocok gimana? Ya terlalu apa ya, mencolok gitu. Aku kurang suka karena biasanya pakai yang lebih simple. Di sini juga ada model lain Nggak usah deh, nanti aja. Lain kali aja ya. Lo kayaknya soalnya banget kayak mau beli dah. Ternyata cuma numpang foto doang. Sebel banget kalau udah begini ketemu konsumen begitu Weekend tuh paling enak nonton bioskop karena me time itu penting banget. Anissa ada di sini juga. Bu Dewi, Bu Susi, kebetulan banget kita ketemu. Kamu sendirian atau sama siapa? Ya iya dong sendiri, mau nonton sekalian me time, jadi nggak bawa anak sama suami. Oh gitu, kok berani sih nonton sendirian? Emang kamu nonton film apa? Itu yang di Studio 5. Lah, sama, kita juga kebagian di Studio 5. Aduh, salah ngomong deh gue. Tiketnya jam berapa? udah bentar lagi kok. Ya udah, masuk bareng aja yuk. Nanti aja, aku masih pengen di sini. Kalau di dalam dingin.
Tapi tuh antrean udah mulai jalan, mending kita masuk aja yuk. Aduh, gimana ini? Udah terlanjur bohong, masa mundur? Malu banget. Ayo bareng masuknya, biar duduknya deket. Kamu kan tadi bilang udah beli tiketnya. Iya, tiketnya ini di HP. Silakan Bu, tiketnya. Ini Mbak. Maaf Bu, tidak terbaca. Coba lagi, sinyalnya mungkin jelek. Kok aneh ya? Bu, ini bukan tiket resmi dari sistem kami. Masa sih? Aku beli resmi kok. Mas Apaan? Sini sebentar. Ada masalah sama tiketnya ya, Bu? Bu, ini mah editan deh kayaknya. Loh, kamu bohong. Enggak. Aku salah kirim file mungkin. Mau mana dulu, Bu? Jangan menghambat antrian. Tadi kayaknya soya banget mau me time. Ternyata tiketnya cuma modal dari Google. Silahkan keluar area, Bu. Aduh, kenapa harus ketahuan segala sih? Malu banget jadinya. Mana mereka tetangga aku. Duh, mau ditaruh di mana ini muka aku? Iya, lighting di sini bagus banget, cocok buat foto-foto. Dari tadi pose-pose mulu, nggak capek apa ya? Biarin, namanya juga ibu-ibu sama suka norak. Sebentar deh, rambutnya aku rapiin dulu. Bu, hati-hati ya, lantainya masih basah. Iya. Nah, ini cakep, kelihatan kayak di hotel. Astaga, jatuh. Makanya jangan artis mulu. Aduh, Bu, saya kan tadi udah bilang kalau lantainya masih basah. Enggak apa-apa, cuma kepleset. Tasnya robek tuh. Oh, kirain tas mahal, isinya juga mahal. Pelan-pelan, Bu, jangan buru-buru. Saya bisa sendiri. Aduh, kenapa sih hari ini ada aja yang bikin kesel? Tadi udah malu, sekarang bikin malu lagi. Hari apes ya, Bu? Permisi, harus pulang. Cukup, hari ini udah cukup bikin malu. Ini orang lucu banget ya. Di foto lagi nyobain tas mahal, mukanya pede banget. Padahal kata Mbak SPG-nya cuma numpang gaya terus kabur. Aku tuh heran kenapa ada orang bela-bela muter-muter mau coba buat konten padahal isi dompetnya kosong. Iya, terus ujung-ujungnya bikin malu diri sendiri di depan banyak orang. Nggak apa-apa, miskin daripada ke mall melulu tapi bikin malu. Kalian ngomongin siapa sih? Lagi bahas yang kemarin film bioskop diusir karena pakai tiket palsu. Kasian ya, hidupnya penuh drama cuma demi gengsi. Aku duluan ya. Kira ini ibu sosialita beneran, ternyata cuma bohongan dan gak modal. Mereka pada ngina aku gara-gara kejadian di mall. Aku malu. Loh, kenapa foto aku bisa ada di sini? Hah? Mbak SPG tas yang pernah aku mintain foto ternyata ngeposting aku. Dan semua orang jadi ngeliat. Semua orang tahu. Semua orang jadi tahu kalau aku mau cuma numpang foto. Aku malu. Aku berasa gak punya muka kalau begini caranya. Aku salah dan aku gak tahu lagi harus gimana buat ngapus rasa malu ini.
Sebenarnya dari berkas udah lengkap semua, cuma ada satu kendala. Kendala apa, Pak? Dari hasil B checking, nama Mbak Aulia masuk catatan bermasalah karena ada tunggakan kredit. Usahain dong, Pak. Aku butuh banget uang. Buat masalah itu nanti aku beresin kok. Tapi nanti sanggup gak sama bunga dan cicilannya? Aman, Pak. Nggak usah khawatir. Ini cicilan per bulannya, sanggup berarti ya? Sanggup, Pak. Kenapa semua orang kayak gampang banget ya beli ini itu? Tiap hari ada aja yang pamer, tas baru lah, HP baru, baju baru. Ini di grup arisan malah ada yang pamer tas viral. Aku kan jadi pengen, tapi gimana caranya? Aku nggak mampu beli karena harga tas viral itu sampai puluhan juta. Dewi, tas viral yang kemarin aku kirim linknya ke kamu, ternyata hari ini diskon 15%. Ih, kita beli sekarang aja yuk. Hah? Serius? Ayo kita langsung jus ke mall sekarang. Masa iya sih kita nggak punya? Tasnya viral banget. Seleb-seleb TikTok juga udah banyak yang pakai. Iya, kita nggak boleh kalah update. Aku sih nggak masalah harganya mahal, karena hitung-hitung self reward aja. Tuh kan, mereka aja pada mau beli tas viral itu. Aku jadi FOMO pengen beli, tapi uangnya dari mana? Awal, kamu lagi santai ya? Iya, sambil lihat-lihat online shop. By the way, kalian mau kemana? Aku sama Dewi mau ke mall. Kita mau langsung beli tas viral, soalnya lagi diskon. Iya, biar nggak kudet. Sekarang tuh apa-apa harus punya barang viral ya? Ya kan, biar nggak ketinggalan zaman. Ya udah kalau gitu aku sama Dewi pergi dulu. Soalnya aku mau berburu diskon tas viral, takut kehabisan. Aku nggak mau kelihatan paling miskin. Apapun caranya, aku harus bisa beli barang-barang viral. Mas, lihat ini deh. Tas ini lagi viral banget, terus sekarang lagi diskon. Tas lagi, tas lagi. Ih, ini tuh bukan tas sembarangan. Sekarang lagi viral tahu, semua orang pada pakai. Terus kenapa kalau semua orang pada pakai? Ih, ya aku pengen beli juga. Boleh kan? Kita masih banyak kebutuhan rumah, uang belanja aja kadang masih kurang. Nanti aja belinya kalau ada uang dingin. Kamu selalu bilang begitu. Dari dulu juga nanti-nanti terus. Sampai kapan? Aku mikirnya realistis. Kamu jangan kebawa gengsi orang lain. Kamu gampang ngomong kayak gitu karena nggak pernah ngerasain jadi aku. Aku ngerasain capeknya nyari uang. Aku nggak mau kita berantem cuma gara-gara ini. Pokoknya aku pengen sekali ini aja, please. Jangan maksa, aku tetap gak setuju. Iya, kamu emang gak pernah setuju sama apa yang aku mau. Aku cuma gak mau kamu nyesel doang. Kalau dia gak mau nurutin kemauan aku, berarti aku harus cari caraku sendiri. Pelan-pelan, jangan sampai dia kebangun. Aku mau pinjol buat beli tas viral itu, karena aku butuh uangnya sekarang. Bunga, denda, ribet, yang penting cair. Aku nggak perlu ngurusin persyaratannya. Toh cuma sementara, nanti juga aku bisa bayar cicilannya. Kalau aku nunggu diizinin sama suami, sampai tahun gajah juga nggak bakal dibeliin. Yang ada aku keburu malu karena ketinggalan zaman. Oke, sekarang aku isi nama, alamat, terus selesai deh. Duh, semoga gak ada masalah. Aku gak mau jadi bahan omongan. Aku harus yakin buat ajuin pinjaman sekarang. Bismillah. Kok lama sih? Cair. Yes, uangnya udah masuk. Akhirnya aku bisa beli tas viral dan barang-barang viral yang aku mau. Nanti kalau aku udah punya tasnya, orang-orang gak bakal ngeremehin aku lagi. Mas, hampir aja.
Ini yang lagi viral itu ya? Iya kak, ini yang bestseller minggu ini. Banyak influencer yang pakai dan sekarang stoknya tinggal sedikit. Bagus banget, persis kayak yang di video. Dicoba aja kak, pasti cocok banget. Tasnya bisa bikin aura kelihatan mahal. Akhirnya. Aulia, itu tas yang lagi viral itu kan? Iya bu, lagi hits banget. Wah keren, sekarang kamu makin stylish. Iya, nggak apa-apa lah, FOMO buat nyenengin diri sendiri. Aku ambil ya. Pembayarannya sukses kak. Tasnya mau dibungkus atau langsung dipakai kak? Langsung dipakai aja deh. Sekarang aku nggak malu lagi. Sebentar deh, aku harus atur dulu posisinya biar fotonya bagus. Oke, udah cakep nih. Nah, ini baru bagus. Sekarang tinggal diposting. Terus captionnya, siapa yang FOMO juga kayak aku? Sik 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 sik. Itu tas viral kan? Serius kamu beli? Iya, gimana? Bagus kan? Bagus banget. Asli, ini yang kemarin kita omongin. Kenapa kok kamu kayak panik gitu? Oh, enggak. Biasa itu notif grup nggak penting. Ya udah kalau gitu kita permisi dulu. Have fun ya. Udah fokus nongkrong aja. Masalah cicilan pinjol biar urusan nanti. Itu kenapa HP kamu dari tadi bunyi terus? Biasa, chat di grup. Berisik banget. Sini aku lihat. Jangan mas. Kenapa? Kok kamu panik gitu? Tagihan pinjaman. Ini maksudnya apa? Mas, dengerin dulu. Kamu pinjol? Aku kepepet. Aku cuma lagi butuh uang jadi kepaksa pinjol. Dari awal aku udah bilang jangan macem-macem. Kenapa malah nekat? Mana nggak izin dulu ke suami? Aku bisa bayar kok. Aku masih bisa cari cara. Cara apa lagi? Minjem lagi? Gali lubang tutup lubang? Kamu itu nggak mikir? Kenapa sih ngebelain punya utang demi FOMO? Aku cuma mau hidup normal kayak orang lain, mas. Ya harusnya kamu hidup normal-normal aja, bukan malah FOMO terus sampai pinjol. Udahlah, pokoknya masalah ini tanggung jawab aku. Kamu gak usah ikut campur. Pak, aku mau ngajuin pinjaman. Aku butuh cepet. Hari ini kalau bisa langsung cair. Sebenarnya dari berkas udah lengkap semua, cuma ada satu kendala. Kendala apa, Pak? Dari hasil B checking, nama Mbak Aulia masuk catatan bermasalah karena ada tunggakan kredit. Usahain dong, Pak. Aku butuh banget uang. Buat masalah itu nanti aku beresin kok. Tapi nanti sanggup gak sama bunga dan cicilannya? Aman, Pak. Nggak usah khawatir. Ini cicilan per bulannya, sanggup berarti ya? Sanggup, Pak. Aku janji. Tolong ya, Pak, diproses sekarang. Aku beneran lagi butuh. Aku janji bakal bayar tepat waktu.
Ya udah, isi data dirinya di sini. Sekalian tanda tangan di sini juga. Ini Pak, udah diisi semua. Ini uangnya sebesar 5 juta. Kalau mau dihitung dulu silahkan. Gak usah Pak, aku percaya. Kalau gitu aku permisi dulu ya. Terima kasih banyak. Ini yang sering muncul di TikTok itu. Siang kok lagi cari skincare yang viral ya? Iya, yang katanya bikin glowing instan. Ini paling laris kok. Banyak influencer yang review dan bilang hasilnya langsung kelihatan cuma dalam beberapa hari. Serius, soalnya aku pengen kelihatan glowing. Coba aja kok, dari harga aja nggak bisa bohong kan. Apalagi kulit kakaknya sebenarnya udah bagus, tinggal dirawat aja. Aulia, kamu juga di sini? Iya Bu, lagi cari skincare. Wah, itu mahal, tapi katanya bagus. Aku juga mau beli. Harganya berapa Mbak? 1 juta kok, tapi sebanding sama hasilnya 1 juta. Sekali-sekali buat diri sendiri nggak apa-apa, namanya juga perawatan. Iya udah, aku ambil deh. Siap kok. Gak apa-apa mahal, yang penting aku puas. Akhirnya aku bisa pakai skincare viral ini. Katanya sih bisa bikin glowing cepet. Biar besok orang-orang kaget lihat aku. Kok kulit aku kayak hangat gitu ya? Hah? Kok masih panas sih? Aduh gatal banget. Loh, ini kenapa wajah kamu jadi merah gini? Aku nggak tahu, baru pakai skincare viral itu. Aku udah bilang jangan asal pakai barang viral. Kenapa sih kamu nyalain aku terus? Ini iritasi. Emang kamu nggak cek ingredients di skincare-nya? Kok bisa iritasi gini? Ini mahal mas, masa malah bikin muka aku rusak? Hah? Mahal? Emang berapa? 1 juta. Apa? 1 juta? Uang dari mana? Kok kamu ada uang sebanyak itu? Aku pinjam ke koperasi. Astaga. Kamu tuh sadar nggak sih sama apa yang kamu lakuin? Aku cuma ingin ikut-ikutan kayak orang lain. Tapi caranya salah, Aulia. Coba lihat ke sini ya, Bu. Dok, ini rasanya bener-bener panas sama gatal karena pakai skincare viral, Dok. Ini iritasinya cukup parah. Kayaknya skincare itu yang ibu pakai nggak cocok. Terus saya harus gimana, Dok? Kalau nggak ditangani bisa makin lama sembuhnya. Kulitnya lagi sensitif banget. Jadi bisa normal lagi nggak, Dok? Bisa, tapi perlu perawatan rutin. Kami sarankan treatment khusus seminggu sekali, Bu. Biayanya berapa, Dok? Sekitar 2 juta per sekali treatment. 2 juta sekali treatment. Mas, terus muka aku kayak gimana? Aku takut. Kita cari cara lain aja. Kalau begitu, saya kasih obat oles sama nanti dijelasin untuk perawatan sederhana di rumah. Mungkin minusnya hasilnya lebih lama. Gak apa-apa, Dok. Ini semua emang salah aku. Shh, udah nggak apa-apa. Yang penting kamu sembuh. Hindari dulu semua skincare. Jangan coba-coba ganti produk biar iritasinya mereda. Iya, Dok.
Aku nyusahin kamu terus, Mas. Masalah kita belum selesai, uang masih ada. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Bu Aulia ya, ini soal tunggakan pinjaman. Udah lewat jatuh tempo. Pak, saya mohon, kasih waktu sedikit lagi. Tidak bisa Bu, hari ini harus beres. Pak, kondisi kami lagi susah. Istri saya juga lagi sakit. Aturan tetap aturan Pak. Saya janji bakal bayar, Pak, tapi nggak sekarang. Kalau nggak ada uang, ada jaminan. Jaminan apa maksudnya? Motor ini, BPKB-nya ada. Sebentar, saya ambilkan dulu, Pak. Mas, jangan, itu motor satu-satunya. Kita nggak punya pilihan lain selain nyerahin motor itu buat nutup utangnya. Ya ampun, ternyata Aulia keliling tukang pinjol. Kasian ya, ngomong barang viral, sampai harus minjem uang. Kuncinya Pak. Ini, Maafin aku, Mas, semua gara-gara aku. Terima kasih Pak, kami bawa motornya. Aku udah ngancurin hidup kita. udah ayo bangun. Ayo kita masuk. Mas, Iya, kenapa? aku nggak bisa bikinin bekal hari ini. Nggak apa-apa, nanti aku beli aja. Uang belanja udah habis, dipakai buat tutup utang. Iya, aku paham. Udah, jangan merasa bersalah gitu. Aku nggak apa-apa kok. Maafin aku, Mas, aku kebanyakan mau, kebanyakan nurutin gengsi. Akhirnya hidup kita jadi makin terjepit karena utang aku. Yang udah terjadi ya udah biar berlalu. Nggak bisa gimana-gimana lagi kan? Tapi akibatnya kamu ikut susah, motor kita hangus. Kamu sekarang, Aku masih bisa jalan kaki. Mas, aku nggak tega. Yang penting kita masih sama-sama walaupun serba kekurangan. Aku janji nggak bakal FOMO lagi. Aku kapok, aku bener-bener kapok. Janji ke diri kamu sendiri dulu. Iya, aku udah ngerasain sendiri akibatnya. Aku bener-bener nyesel. Nanti aku coba jual barang-barang yang masih bisa dijual buat nutup sisa utang di koperasi. Semua gara-gara aku. Kita saling peduli, jadi harus tanggung jawab bareng-bareng. Mas, hati-hati di jalan ya. Kamu juga jaga diri ya, jangan mikirin masalah ini terus. Barang viral cuma bikin aku kehilangan segalanya. Wah, berkilau sekali. Ini kalau dipakai ke kondangan hari Minggu besok, pasti semua orang mengira aku ini orang kaya. Bu Hartono juga aneh, barang sebagus ini cuma ditaruh di kamar tamu, dibiarin berdebu. Ini namanya penghinaan terhadap barang mewah. Coba lihat, lebih pantas aku yang pakai daripada cuma ditaruh di kotak kayu begini. Aku yang setiap hari bersihin kamar ini, aku yang ganti spraynya, aku yang sapu kolong tempat tidurnya sampai pegel. Jadi secara hukum keringat, bros ini sudah jadi milikku separuh. Duh, lihat ini. Kalau bukan tangan ajaibku yang gosok, kamu pasti udah kusam penuh debu. Keluarga ini kalau nggak ada aku, mungkin udah tidur di atas tumpukan kotoran. Pak Hartono sibuk cari uang, Bu Hartono sibuk arisan, Doni sibuk main game. Cuma aku, si Rindi yang menjaga martabat ini tetap kinclong. Kemarin pembantu tetangga sebelah tanya, apa rahasianya rumah ini selalu rapi? Ya aku jawab, rahasianya adalah manajemen Rindi.
Aku ini bukan sekedar pembantu, aku ini manajer operasional rumah tangga. Harusnya gajiku itu naik 3 kali lipat. Tanpa aku rumah ini bubar jalan dalam sehari. Semuanya udah bersih, kamar juga tinggal yang kamar tamu. Aku tinggal ngerjain yang lain dulu. Ya ampun, cantik sekali warnanya. Ibu ini beli barang cuma buat dipajang doang. Palingan nanti yang pakai juga aku. Dia mana paham cara pakai spatula mahal begini. Goreng telur aja masih sering gosong. Beli satu set isinya 5. Kalau hilang satu yang warna pink ini mana mungkin ibu sadar. Lagi pula ini hitungannya bukan mencuri. Ini namanya pembagian aset yang adil. Aku udah kerja dari subuh sampai pinggang mau patah. Masa ambil spatula satu aja nggak boleh? Ini imbalan buat keringatku yang tidak dihargai dengan bonus tambahan. Nah, begini kan adil. Spatula ini bakal lebih bahagia di dapur kontrakanku daripada cuma jadi pajangan di sini. Besok-besok mungkin botol sabun cuci muka ibu juga bisa pindah tugas ke kamarku. Toh mereka nggak bakal jatuh miskin cuma karena kehilangan barang sekecil ini. Kamu udah beli semua kebutuhan dapur? Belum semua, Bu. Sebagian masih di jalan, belum sampai. Tadi saya minta Pak Diman untuk antar sebagian nanti sore. Oke, kalau ada kekurangan, kamu bilang sama saya ya. Siap, Bu. Ibu butuh sesuatu? Ah, iya, tolong bikinkan saya teh ya. Jangan terlalu manis, bawa ke kamar saya. Baik, Bu. Kayaknya dia nggak sadar deh sama spatulanya. Itu bagus, aku nggak ketahuan. Aku amanin dulu aja ini. Untuk saat ini nggak apa-apa jadi pembantu. Siapa tahu aja nanti aku jadi nyonya besar. Nasib gak ada yang tahu kan. Rindi, jemurannya sudah mau selesai. Itu kain gorden yang di depan jangan lupa dicuci juga ya kalau sempat. Aduh, ibu ini belum juga kering yang ini. Udah disuruh cuci gorden lagi. Ibu tenang aja, di tangan Rindi semua pasti beres. Ibu lihat sendiri kan, cucian tetangga sebelah itu warnanya kusam-kusam. Kalau cucian saya kan putihnya cemerlang. Itu karena saya pakai teknik khusus, gak asal rendam. Iya, ibu tahu kamu memang rajin, makanya ibu percayakan semuanya sama kamu. Nah, itu ibu paham. Makanya kalau saya agak telat dikit atau mau istirahat, ibu jangan sering-sering panggil ya. Saya ini kan mesin penggerak rumah ini. Kamu ini banyak istilah ya. Iyalah, Bu, kalau mesinnya panas nanti rumah ini macet total. Ibu mending duduk di depan aja deh, baca majalah atau apa gitu. Biar saya aja yang atur jadwal cuci-mencuci ini. Kalau saya nggak ada, ibu pasti bingung kan? Mana deterjen, mana pelembut? Ya sudah, kerjakan pelan-pelan saja. Yang penting bersih. Pelan-pelan kata ibu. Coba kalau aku beneran kerja pelan, pasti dia udah teriak-teriak cari kaos kaki Pak Hartono. Orang-orang ini beneran manja, gak bisa apa-apa tanpa aku. Beruntung banget mereka dapat asisten kaliber internasional kayak aku. Meskipun sebenarnya aku udah capek kerja di sini, tapi karena ada hal yang harus aku lakukan, aku harus bertahan lebih lama. Wah, berkilau sekali. Ini kalau dipakai ke kondangan hari Minggu besok, pasti semua orang mengira aku ini orang kaya. Bu Hartono juga aneh, barang sebagus ini cuma ditaruh di kamar tamu, dibiarin berdebu. Ini namanya penghinaan terhadap barang mewah.
Coba lihat, lebih pantas aku yang pakai daripada cuma ditaruh di kotak kayu begini. Aku yang setiap hari bersihin kamar ini, aku yang ganti spraynya, aku yang sapu kolong tempat tidurnya sampai pegel. Jadi secara hukum keringat, bros ini sudah jadi milikku separuh. Anggap saja ini bonus lembur. Mereka kan kaya, punya banyak simpenan di bank. Masa pelit sama orang yang udah bikin rumah mereka kayak istana? Lagi pula mereka nggak bakal sadar kamar tamu ini kan jarang dipakai. Kalau nanti ditanya, tinggal bilang aja mungkin jatuh atau terselip waktu dibersihkan. Pintar kan kamu, Rindi? Memang jenius. Ngapain kamu di sini? Loh, kan ibu yang nyuruh saya buat beresin kamar ini. Katanya akan ada tamu nanti. Mungkin ibu lupa, soalnya tadi ibu bilangnya sambil antar bapak ke kantor. Oh, mungkin saya lupa. Terus sudah kamu bereskan semua? Sudah bu, kalau begitu saya permisi ya. Ada kerjaan lain yang harus saya kerjakan. Kenapa dia semakin mencurigakan ya? Duh, kemana sih? Ibu lihat kunci serep gudang nggak? Kemarin jelas-jelas bapak taruh di sebelah lampu meja di sini. Kok sekarang lenyap begitu aja, kayak ditelan bumi? Bapak jangan tanya kunci dulu. Ini loh, bros bunga yang biasa ibu taruh di kamar tamu juga nggak ada. Padahal mau ibu kasih ke saudara yang mau datang. Terus kemarin pas mau masak, sepatu lebaran yang dibeli mall minggu lalu juga cuma tinggal plastiknya doang di tempat sampah. Kok aneh ya? Masa iya kita berdua jadi pelupa dalam waktu barengan? Barang-barang yang hilang itu kecil-kecil, tapi sering banget kalau maling masuk rumah pasti ambil TV atau laptop, bukan spatula sama kunci gudang. Itu dia yang ibu pikirkan, Pak. Ibu nggak mau seuzon, tapi di rumah ini kan cuma ada kita, Doni sama Rindi. Apa mungkin Rindi? Mungkin iya. Ibu perhatikan akhir-akhir ini Rindi bicaranya juga makin tinggi. Kemarin aja dia bilang kalau nggak ada dia, rumah ini bakal hancur. Gaya bicaranya sudah kayak dia yang punya sertifikat rumah ini aja. Bapak juga ngerasa begitu. Dia jadi gampang bantah kalau dikasih tahu. Tapi kita butuh bukti, Bu. Kita nggak bisa asal tuduh orang yang sudah lama kerja di sini. Nanti malah jadi fitnah. Mungkin kita minta bantuan Doni, Pak. Hah, boleh. Nanti aku yang minta ya. Tenang Pak, Bu, Doni sudah dengar semua keluhan kalian tadi pagi. Memang ada yang nggak beres sama si Mbak itu. Kemarin Doni lihat dia pakai parfum ibu pas mau pulang. Tapi Doni diam aja dulu karena mau pastiin. Terus gimana caranya kita tahu dia yang ambil barang-barang itu, Don? Bapak nggak mau ribut-ribut kalau nggak ada bukti kuat. Nah, ini dia solusinya. Ini kamera pengawas super kecil, hidden cam. Doni bakal pasang di 3 titik dapur, kamar tamu, sama dekat lemari penyimpanan. Kamera ini tersambung langsung ke HP Doni. Jadi seketika aja dia masukkan barang ke kantongnya, kita punya rekamannya dalam format HD. Aduh, apa nggak berlebihan sampai dipasang kamera begitu, Don? Ibu rasanya nggak enak hati. Ibu, ini bukan soal nggak enak hati, ini soal kejujuran. Kalau kita biarkan lama-lama, dia berani ambil yang lebih besar. Kita harus kasih fakta di depan mukanya, biar dia nggak bisa mengelak pakai alasan lupa atau terselip. Bapak sama ibu tenang aja, besok sore kita lihat hasilnya. Doni yakin tikusnya bakal masuk perangkap. Ya sudah, pasang sekarang. Mumpung dia lagi sibuk di belakang, kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini pas kita lagi nggak lihat. Coba lihat ini rekaman 10 menit yang lalu di area dapur sama ruang tengah. Perhatikan tangannya sih Mbak. Mana? Itu dia lagi masukin botol-botol kecil ke dalam tas belanjanya ya? Itu kan sabun cair yang baru Bapak beli kemarin.
Ya Allah, bener Pak. Lihat itu, dia nggak cuma ambil sabun, itu kain lap microfiber yang masih baru juga dimasukin. Ya ampun Rindi, kok tega banget ya. Padahal kalau dia minta baik-baik pasti dikasih. Tunggu Bu, lihat yang kamar tamu. Dia masuk lagi. Perhatikan cara dia nengok kanan kiri. Itu bukan gaya orang lagi bersih-bersih, itu gaya orang lagi patrol cari mangsa. Bapak nggak habis pikir, padahal selama ini kita sudah anggap dia keluarga sendiri. Makanya sama dengan kita, kalau sakit kita yang tanggung obatnya. Tapi kenapa dia merasa punya hak buat ambil barang-barang di rumah ini cara diam-diam? Ini namanya penyakit hati, Pak. Dia merasa rumah ini nggak bakal jalan tanpa dia. Dia merasa semua barang di sini upeti buat dia. Lihat tuh, mukanya senyum-senyum pas berhasil masukin botol parfum ibu ke tas. Benar-benar nggak ada rasa bersalahnya. Terus sekarang gimana Pak? Apa kita panggil dia sekarang terus kita kasih lihat videonya? Ibu rasanya mau marah tapi juga sedih. Dun, bantu bapak geser sofa ini ke pojok lorong belakang. Terus tutup pakai kain hitam yang di gudang itu, biar kelihatannya area ini kosong lompong. Siapa? Doni sudah kosongkan rak buku sama pajangan vas bunga. Semua sudah Doni masukin ke kamar tamu yang dikunci dari luar. Raknya Doni balikin menghadap ke tembok. Pasti dia bingung pas masuk besok pagi. Semua panci sama penggorengan juga sudah ibu simpan. Bener-bener gak ada satupun barang yang tersisa di atas meja dapur. Biar dia tahu rasanya kehilangan barang yang dia rasa miliknya itu. Kita nggak usah pakai marah-marah, Bu. Kita buat dia merasa dunianya terbalik. Dia sombong karena merasa tahu segala sudut rumah ini kan. Nah sekarang kita buat dia jadi orang asing di sini. Hahaha, ini bakal kejutan paling epic buat Simba. Dia pikir dia paling pintar mainin kucing-kucingan. Dia nggak tahu kalau yang dia lawan itu keluarga yang punya akses CCTV 24 jam. Pak, Bu, besok pagi kita semua pura-pura bangun dan kaget juga ya, biar actingnya total. Ibu cuma berharap setelah ini dia sadar rasa malu itu kadang lebih ampuh daripada dilaporkan ke polisi Pak. Kita kasih dia pelajaran tentang kejujuran lewat rasa panik. Selamat pagi dunia. Waktunya sang penguasa rumah Hartono beraksi kembali. Kemarin udah dapet parfum, sekarang targetnya apa ya? Kayaknya set spray sutra di lemari linen itu lucu juga kalau dibawa pulang satu. Toh Ibu Hartono punya lusinan, gak bakal sadar kalau kurang satu set aja. Duh, Rindi, kamu itu memang penyelamat keluarga ini. Kalau bukan karena ketelitian kamu, rumah ini pasti udah jadi gudang rongsokan. Mereka harusnya sujud syukur tiap pagi karena aku masih mau kerja di sini. Tanpaku, Pak Hartono mungkin udah pakai baju kusut ke kantor. Tanpaku, dapur mereka cuma bakal jadi sarang kecoa. Ya udahlah, mari kita mulai pembersihan aset hari ini. Loh, kok rata begini? Malah jadi kayak lapangan bulu tangkis. Apa semalam ada angin puting beliung masuk lewat jendela? Tapi masa cuma sofa sama karpet yang dibawa? Spatula cadangannya mau aku ambil? Mana? Panci anti lengketnya mana? Jangan-jangan ada perampok spesialis perabotan rumah tangga semalam. Aduh, kalau semua hilang nanti aku dituduh nggak jaga rumah. Tapi masa TV sebesar itu juga nggak ada? Ini nggak masuk akal. Ini nggak mungkin. Apa aku salah masuk rumah? Enggak, ini bener rumah Pak Hartono.
Tapi kenapa semuanya jadi asing begini? Apa ini gara-gara aku sering ambil barang, terus barang-barang lainnya jadi takut dan pada kabur sendiri? Ih, jangan ngaco kamu Rindi. Tapi kenapa rumah ini rasanya kayak kuburan begini? Kosong, sepi, semua yang biasa aku banggakan sudah nggak ada di tempatnya. Hah? Barang-barang aku harus selamatkan banyak barang aku. Gak boleh ada yang hilang. Aku harus keluar. Masa bodoh sama gaji. Yang penting aku gak terjebak di rumah hantu ini. Semuanya hilang. Jangan-jangan aku mau ditumbalin. Aduh, pinggangku. Aduh, kakiku gak bisa gerak. Ampun Gusti, ampun. Ini pasti gara-gara aku tangan panjang. Kenapa petirnya kayak mau menyambar kepalaku? Tolong, aku kejepit. Barang-barang ini kayak berat banget menindih badanku. Padahal cuma spatula, tapi kok rasanya kayak ketindih semen. Maafkan Rindi. Rindi janji gak sombong lagi. Rindi gak bakal merasa paling hebat lagi. Jangan cabut nyawa Rindi. Sekarang Rindi belum sempat balikin bros ini ke ibu. Tolong jangan buat rumah ini menelan aku hidup-hidup. Sudah puas main kucing-kucingannya Rindi. Sudah cukup rasa takutnya. Bapak, Ibu, tolong Rindi. Rindi kualat, Pak. Rindi udah jahat, udah sombong. Rindi pikir Rindi paling hebat di sini sampai berani ambil barang-barang Ibu. Tolong jangan panggil polisi, Rindi takut. Rindi, kamu tahu kenapa rumah ini tadi kosong? Karena kami ingin kamu tahu rasanya kalau jasa yang selalu kamu banggakan itu hilang. Kamu selalu bilang kalau nggak ada kamu rumah ini hancur kan? Kami buktikan, rumah ini tetap berdiri, cuma barangnya aja yang kami pindahkan sebentar. Nih, Mbak, lihat sendiri kelakuan Mbak di sini. Kita punya semua buktinya, dari spatula sampai parfum, semuanya ada rekamannya, Mbak. Mbak pikir kita nggak tahu? Kita diam-diam karena kita masih punya hati, nunggu Mbak sadar sendiri. Maafkan Rindi, Mas Doni, Ibu, Bapak. Rindi hilaf. Rindi ngerasa karena udah capek kerja. Rindi berhak ambil bonus sendiri. Rindi sombong karena merasa ibu gak bisa apa-apa dan Mbak Rindi. Ternyata Rindi yang gak bisa apa-apa kalau udah ketahuan begini. Dengar ini, bekerja itu cari berkahnya, bukan cuma barangnya. Kalau kamu jujur, kami pasti hargai lebih dari ini. Tapi kalau cuma mencuri, semua kerja kerasmu dari pagi sampai malam itu nggak ada harganya sama sekali. Cuma jadi sampah. Sekarang kamu bersihkan diri kamu. Maksudnya saya dipecat, Bu. Itu sudah jelas kan? Untuk apa saya mempertahankan orang seperti kamu? Kamu itu orang yang berbahaya di rumah ini. Sudahlah, jangan banyak drama. Pergi kamu dari sini. Kembalikan semua barang ini ke tempatnya semula. Kami tidak akan lapor polisi, tapi kamu harus janji hilangkan sifat sombong itu. Di atas langit masih ada langit, Rindi. Jangan pernah merasa paling berjasa sampai menghalalkan segala cara. Iya Bu, iya Pak. Rindi janji, Rindi bakal kerja jujur. Rindi malu sekali, rasanya lebih sakit daripada jatuh terpeleset tadi. Terima kasih sudah masih mau memaafkan Rindi yang hina ini. Jangan diulangi lagi. Kamu ngapain di sini? Jemput Daniel lah. Aku udah janjian sama dia kalau aku bakal jemput dia. Aku juga biasa jemput dia. Emangnya kamu siapanya Tania? Kok pakai jemput-jemput segala? Aku temennya, tapi hampir mengarah ke pacaran gitu deh. Pantesan dia selalu bilang single. Ternyata sengaja biar bisa deket sama cowok lain. Kita sama bro, sama-sama lagi deket sama Tania.
Raka, pulangnya ke arah rumah aku kan? Tebikin aku dong, panas banget kalau harus nunggu angkot. Loh, tumben minta nebeng. Biasanya sama Gina, emang kemana? Lagi ada urusan katanya. Gimana nih? Boleh nggak kalau aku nebeng pulang? Aku sih nggak masalah, tapi nanti cowok kamu marah nggak? Aku sih nggak mau tiba-tiba kena labrak. Ih, apaan sih? Aku tuh nggak punya pacar. Single, santai aja kali. Serius? Kok kayak nggak percaya? Kamu kan ya lumayan banyak yang deketin. Kalau aku punya pacar, ngapain aku minta nebeng kamu? Ya udah, ayo naik. Makasih ya, kamu baik banget deh. Tania, katanya kita mau pulang bareng. Aku udah nunggu di depan kelas. Oh, tiba-tiba kamu pulang bareng Raka. Maaf ya Gin, aku udah keburu nebeng sama Raka. Besok aja barengnya. Kamu tuh ya, bilang kayak dari tadi. Aku nunggu lama tahu. Kalau mau ikut juga nggak apa-apa kok. Motor kamu kan cuma bisa buat 2 orang. Masa mau boti? Ya udah, kalian duluan aja. Ayo cepetan jalan. Harusnya kalau emang gak jadi pulang bareng bilang, jangan malah aku yang PHP-in. Makasih ya Raka, enak banget pulangnya, jadi lebih cepet. Iya, sama-sama. Besok kalau butuh tebengan lagi bilang aja. Oke, nanti aku kabarin. Itu siapa Tania? Teman sekolah aku, Bu. Yaudah Raka, kamu pulangnya hati-hati ya, aku mau masuk dulu. Saya pamit duluan ya Tante. Iya, hati-hati di jalan. Sejak kapan kamu pulang sama laki-laki? Biasanya juga nggak pernah. Apaan sih, Bu? Cuma diantar pulang doang, emang salah? Ibu cuma nanya, itu pacar kamu kan? Jujur aja sama ibu, kamu itu masih sekolah. Jangan sampai orang-orang ngomong macam-macam soal kamu. Ya ampun Bu, zaman sekarang temenan sama lawan jenis itu udah biasa kali. Lagian, aku bukan anak kecil lagi. Udah ya, jangan kepo sama urusan aku. Jago omongan kamu. Ibu cuma gak mau kamu salah pergaulan. Aku tahu batasan, tenang aja. Aku coba telepon Raka buat minta jemput. Aku kan harus bersikap manis biar cowok-cowok nyaman sama aku. Halo, Tania, ada apa? Ih, kok nanyanya gitu sih? Nggak boleh ya aku nelpon. Hahaha, boleh lah. Aku cuma kaget aja, tumben kamu nelpon aku. Aku mau minta tolong aja sih, besok pagi jemput aku ya, biar kita berangkat bareng ke sekolahnya. Hah? Jemput? Serius? Iya, emang kenapa? Kamu keberatan? Bukan gitu sih. Aku takut aja, nanti ada yang marah. Loh, siapa? Aku kan udah bilang, aku nggak punya pacar, aku tuh single. Kenapa sih masih bahas soal pacar? Aku cuma nggak percaya aja kalau kamu nggak punya pasangan. Hehehe. Maksudnya aku terlalu menarik buat jadi jomblo gitu? Ya, kurang lebih sih gitu. Denger ya, kalau aku punya pacar, nggak mungkin aku senyaman ini sama kamu. Ah, maca Cih. Kalau nggak spesial, ngapain aku nelpon kamu duluan? Ya udah, aku jemput ya besok. Mau dijemput jam berapa? Jam 6:30, jangan telat loh. Aku nggak suka nunggu. Oke, siap Tuan Putri. Aku bakal datang lebih pagi. Iya, jangan pagi-pagi amat. Nanti dikira mau ngapain sama tetangga. Dikira pacar kamu mungkin? Belum, kan belum tentu. Belum. Berarti aku punya kesempatan buat jadi pacar kamu dong kalau kayak gitu. Jangan ke situ dulu bahasanya. Udah ya, aku capek. Besok jangan lupa jemput dan gak boleh telat. Bye-bye Raka. Kamu sendirian aja? Tania, aku kira siapa? Iya, aku sendiri. Wah, kelihatannya enak banget. Jadi lapar. Mau? Sini aku beliin. Nggak usah. Tapi sebenarnya uang jajan aku ketinggalan di rumah, makanya aku jadi nggak bisa jajan.
Serius? Ya udah aku traktir, santai aja kali. Ah, nggak perlu, nanti aku ngerepotin. Tan, aku yang nawarin, bukan kamu yang maksa. Kamu mie ayam juga nggak? Aku pesenin yang spesial ya. Ternyata gampang banget ngeluhin hati cowok. Aku jadi ditraktir deh, uang jajan utuh, perut tetap kenyang. Pelan-pelan aja makannya, nanti keselak loh. Soalnya udah lapar banget. Makasih ya, kamu nyelamatin aku banget hari ini. Kalau nggak ada kamu, kayaknya aku udah pingsan deh karena kelaparan. Iya, sama-sama. Tan, aku boleh nanya nggak? Nanya apa? Kalau kita makan berdua gini, emang nggak ada yang marah nantinya? Marah? Siapa? Aku single, Bim. Hah? Kamu beneran? Ngapain bohong? Berarti habis pulang sekolah mau nggak kita nongkrong di kafe? Aku traktir lagi nih. Serius nih? Iya, kamu baik banget deh. Yaudah, aku mau. Sip. Oke guys, nanti aku tunggu di depan gerbang ya. Lumayan, habis ini makan gratis lagi. Aku masih nggak nyangka kamu mau diajak ke sini. Kenapa? Emang aku pernah nolak kalau diajak main ya? Bukan gitu, kamu tuh kelihatannya pilih-pilih. Aku jadi nggak percaya kalau ternyata kamu mau diajak nongkrong. Tergantung juga sih yang ngajaknya siapa. Tan, boleh jujur nggak? Kamu kan cantik, asik lagi. Kok bisa belum punya pacar? Belum nemu yang cocok aja. Aku nggak mau asal, makanya masih single sampai sekarang. Kalau aku gimana? Cocok nggak? Wah, berani juga kamu. Aku nggak bercanda, Tan. Dari tadi aku mikir, kayaknya aku mau coba buat deket sama kamu deh. Aduh, kok tiba-tiba lapar lagi ya? Oh ya udah pesan aja. Mau apa? Aku yang bayar sini. Beneran, kamu nggak keberatan? Enggak dong, selagi kamu seneng, aku rela kok ngeluarin uang berapapun. Oke, aku pesan ini sama ini. Oh iya, dessert juga deh. Ya udah, aku pesenin dulu. Kamu tunggu aja ya di sini. Gampang banget, tinggal nunjukin sikap manis dikit aja langsung diturutin. Aduh, Raka pasti nanyain aku nih karena chatnya nggak pernah aku bales. Tapi aku nggak bisa bales sekarang, biar Bima nggak curiga. Aku silent aja deh HP-nya. Tania, akhirnya aku ketemu kamu juga. Oh, kamu, ada apa? Ini buat kamu, tadi aku beli sekalian. Kepikiran kamu suka es rasa coklat. Ih, makasih ya, kamu perhatian banget sih. Kamu yang bikin aku jadi perhatian. Tan, aku mau nanya, kenapa sih akhir-akhir ini kamu gak pernah minta diantar jemput lagi? Oh iya, aku cuma ngerasa nggak enak aja. Masa aku ngerepotin kamu terus, makanya aku nggak minta nebeng kamu lagi. Ngerepotin dari mana? Aku malah senang bisa nganterin kamu pulang. Jujur ya, aku jadi kangen waktu kita berangkat dan pulang bareng. Oh gitu. Ya udah, nanti pulang bareng lagi gimana? Aku tunggu di parkiran. Hah? Serius? Jangan PHP ya. Iya, apaan sih? Aku nggak pernah kayak gitu. Hahaha. Iya, bercanda. Tapi bener kan kamu gak lagi deket sama cowok lain? Kok jadi nuduh gitu sih? Aku kan udah bilang, aku tuh single. Iya, aku cuma nggak mau jadi pilihan kedua. Biasanya cewek kalau lost kontak karena lagi deket sama yang lain. Kamu tenang aja, aku nggak lagi dekat sama siapa kok. Yaudah, aku mau ke kelas dulu ya. Sampai ketemu nanti pulang sekolah. Aduh, semoga Bima nggak ngeliat aku sama Raka deh. Aku harus buru-buru sebelum Bima ngeliat aku. Tan! Aku dari tadi nyariin kamu tahu. Bima, kamu belum pulang? Lah, justru aku mau pulang sama kamu. Kemarin kan udah janji kita bakal pulang bareng lagi.
Aduh, aku lupa bilang, aku ada kerja kelompok sama Gina hari ini, jadi nggak bisa pulang bareng, sorry ya. Kerja kelompok, kok mendadak banget sih? Iya, emang kenapa kalau ngedadak? Masa aku harus lapor semuanya ke kamu? Aku cuma nanya, Tan, soalnya kamu kelihatan buru-buru banget. Maaf, aku nggak bermaksud bikin kamu sakit hati. Yaudah, gimana kalau besok aja kita pulang barengnya? Oke deh, nanti chat aku kalau kamu sudah sampai rumah ya. Semoga Bima nggak ngeliat kalau aku pulang bareng Raka. Lagi nyariin siapa sih? Dari tadi kamu nengok sana sini kayak mau maling, tahu gak? Udah, ayo buruan kita pergi. Lah, kok buru-buru gitu? Ada apaan sih? Nanti aja aku jelasin ya. Sekarang cepet nyalain motornya. Kenapa senyum-senyum sendiri? Emang dapat chat dari siapa sih? Temen, Bu. Temen biasa apa temen spesial? Ayah bisa aja deh. Kalau makan ya makan dulu aja, main HP-nya bisa nanti. Iya, ini bentar doang Bu, mau balas chat. Boleh, jemput aja besok pagi. Kamu ada rencana apa besok? Nggak ada ya, kenapa? Kok tumben nanya kayak gitu? Sekalian aja berangkat sama ayah. Besok ayah masuk agak siang, jadi masih ada waktu buat nganterin kamu dulu ke sekolah. Nggak usah, aku berangkat sendiri aja. Gak apa-apa kok. Loh, kenapa? Ayah kan udah lama gak pernah nganterin kamu ke sekolah. Gak apa-apa, aku takut ayah kesiangan, jadi aku berangkat sendiri aja. Nggak masalah, ayah bisa atur waktu. Serius, nggak usah ya, aku bisa sendiri. Sendiri? Atau dijemput lagi sama anak laki-laki itu? Apa sih, Bu? Ayah nggak larang kamu berteman, tapi jangan sampai dimanfaatin. Atau malah kamu yang manfaatin orang. Iya, aku tahu kok. Ibu sama ayah nggak perlu khawatir gitu. Aku cuma nggak suka dikekang. Kamu ngapain di sini? Jemput Tania lah. Aku udah janjian sama dia kalau aku bakal jemput dia. Aku juga biasa jemput dia. Emangnya kamu siapanya Tania? Kok pakai jemput-jemput segala? Aku temennya, tapi hampir mengarah ke pacaran gitu deh. Pantesan dia selalu bilang single. Ternyata sengaja biar bisa deket sama cowok lain. Kita sama bro, sama-sama lagi deket sama Tania. Aduh Bu, tolong bilang ke mereka dong kalau aku udah berangkat. Bilang aja aku udah banyak teman. Lah, itu emangnya siapa? Kok pada nungguin kamu? Udah Bu, jangan banyak nanya, cepet keluar dulu. Tante, Tania belum keluar ya Tante? Kalian berdua mau jemput Tania? Iya Tante, semalam Tania minta aku jemput. Tania juga chat aku, katanya mau berangkat bareng aku katanya Tante. Itu Tania udah berangkat duluan, katanya takut kesiangan. Hah? Berangkat sama siapa Tante? Tadi ada temennya yang jemput, jadi Tania udah pergi dari tadi. Ya udah Tante, kalau gitu aku pergi dulu. Terima kasih ya Tante. Aku juga pamit ya Tante. Kamu mainin perasaan anak orang Tania? Kamu kira ini lucu? Aku cuma numpang nebeng doang Bu. Sekarang kamu berangkat sekolah jalan kaki, biar kamu nggak mainin perasaan orang terus. Iya Bu. Tania, kamu jelasin sekarang. Maksud kamu apa, Rak? Alah, jangan pura-pura polos deh. Kamu bilang gak punya pasangan, tapi kenapa ada Bima jemput kamu? Tania, kamu juga bilang ke aku kamu itu single, tapi ternyata kamu deketin Raka juga kan?
Aku cuma numpang nebeng ke kalian, gak ada yang salah kan? Nebeng, jadi itu alasan kamu suka minta aku jemput. Pantas aja kamu bilang gak ada yang marah kalau aku antar jemput kamu. Kamu juga bilang hal yang sama ke aku. Aku gak bermaksud bikin kalian salah paham. Ah, kamu bohong Tan. Kamu bikin aku ngerasa spesial, tapi ternyata semua itu cuma pura-pura. Tolong jangan marah di depan orang banyak. Kita ngobrol di tempat lain yuk. Kamu sadar gak? Kamu udah mainin aku. Jangan kasar ke dia. Kamu jangan ikut campur ya. Kamu yang jangan sentuh dia. Udah berhenti, ini salah aku. Kamu kira dia cuma bohong ke aku? Ke kamu juga, Bima. Justru itu, kamu jangan main tangan. Kalian ngapain berantem di sekolah? Mau sejagoan kalian, ha? Ini salah aku. Udah semua, masuk ke dalam. Jangan bikin keributan di sini. Hah, kenapa jadi sepi banget sih? Sendiri aja, tumben. Kamu Niko kan? Ya nih, lagi pengen sendiri aja. Sendiri atau lagi nggak ada yang nemenin? Bisa aja kamu, emang kenapa kalau sendiri? Gak kenapa-napa, cuma aneh aja lihat kamu nggak dikelilingin cowok. Kamu perhatiin aku banget ya ternyata. Kalau gitu, aku bisa nemenin kamu dong, biar gak sendirian. Kalau sendiri aja kan gabut. Emang kamu mau nemenin aku? Tergantung, kamu enak gak diajak jalan? Tergantung yang ngajaknya juga. Hahaha, berarti aku harus buktiin dulu dong. Ya boleh aja sih. Pulang sekolah nanti ikut aku ya, kita nongkrong sebentar. Nongkrong di mana? Tempat biasa aku sama teman-teman. Tempatnya enak kan? Tenang aja, kamu pasti bakalan betah. Ya udah, aku ikut kamu nanti. Kok tempatnya begini ya? Aku kira kita nongkrong di kafe. Santai aja, ini tempat biasa aku kumpul, lebih bebas. Wah, ini yang kamu ceritain itu ya, Nick? Cerita apa maksudnya? Hahaha, udah duduk aja dulu, jangan tegang gitu Tania. Aku gak nyaman, kayaknya aku mau pulang aja deh. Duh, baru datang kok udah mau pulang aja. Aku mau pulang. Santai dulu, kita kenalan dulu lah. Iko, tolong bilangin mereka, aku gak nyaman. Dari tadi kamu juga bikin orang gak nyaman kan? Maksud kamu tuh apa sih? Katanya kamu romo sama cowok-cowok. Jangan pegang aku. Sekarang kamu ngerasain gak enaknya dipermainkan kan? Aku salah, aku mau pulang, tolong. Baru sadar sekarang. Tolong, aku janji gak akan macam-macam lagi. Teriak juga gak ada yang denger di sini. Tolong buka, aku mau pulang. Udahlah, kamu enjoy aja di sini. Pasti enak kok. Aku gak mau di sini, Bu. Tolong aku. Gue harap kalian semua tenang. Hari ini Ibu akan mengumumkan siapa yang mewakili kelas kita untuk lomba cerdas cermat. Pasti kamu, aku yakin banget. Setelah Ibu pertimbangkan, perwakilan kelas kita adalah Novita. Hah? Serius? Aku Bu, beneran. Iya, Ibu percaya kamu paling siap. Bu,
siapa itu yang baru datang? Masuk! Maaf Bu, aku telat. Telat? Jam pelajaran udah dimulai dari tadi. Coba berdiri di tengah. Ibu mau dengar alasan kamu. Aku kesiangan Bu. Kesiangan itu bukan alasan. Kamu kira ini hotel? Datang sesuka hati. Kenapa bisa kesiangan? Semalam baru pulang dari Bali Bu, liburan sama keluarga, sampai rumah udah malam banget. Pantes tasnya baru. Kalau orang kaya mah beda ya. Jangan berisik, nanti nomelin. Ibu mau oleh-olehnya gak? Kalau mau besok aku bawain. Oh, kamu habis dari Bali. Berapa hari emang liburannya? 2 hari Bu. Ya udah, lain kali tetap harus atur waktu ya. Liburan boleh, tapi sekolah itu kewajiban. Iya Bu, maaf ya. Sekarang duduk aja, ibu maklumin. Tapi jangan sampai telat lagi ya. Loh, kok Bu Salma tiba-tiba jadi baik banget ya? Iya ya, padahal kalau kita telat, buset, bisa disuruh lari keliling lapangan 100 kali kali. Udah, nggak usah bisik-bisik. Sekarang buka buku pakai salaman 32. Aku yakin Bu Salma berubah jadi baik karena aku tawarin oleh-oleh. Ternyata gampang juga ya jadi murid kesayangan. Aduh, anak-anak sekarang itu ya, kelihatan banget mana yang serius sekolah, mana yang enggak. Loh, emangnya kenapa, Bu? Ini loh, kalau murid dari keluarga yang mampu, lebih enak dibina. Orang tuanya perhatian, fasilitas lengkap, jadi gurunya juga nggak capek kalau ngajar. Maksudnya apa tuh, Bu? Masa nggak paham sih? Jadi kalau murid dari keluarga mampu itu biasanya lebih sopan, lebih nurut, lebih niat sekolah. Tapi kan udah tugasnya kita untuk ngebantu semua murid berkembang, Bu. Bukan cuma dilihat dari keluarga mampu atau enggak. Pak Dedi, kamu ini terlalu idealis. Di lapangan nggak selalu bisa begitu. Makanya murid dari keluarga mampu itu beda dibandingin sama murid yang kurang mampu. Beda bukan berarti jadi nggak adil, Bu. Anak yang kurang mampu juga punya kesempatan yang sama. Aku tahu cara menilai muridku sendiri, nggak perlu so diajarin. Kami bukan menggurui, cuma ngingetin aja. Setiap guru punya cara masing-masing. Jangan seolah-olah aku ini guru yang paling buruk. Bu, kadang kita nggak sadar kalau sikap kita bisa melukai anak. Hati-hati aja. Yang penting hasilnya bagus. Sekolah juga butuh murid berprestasi. Bu, ini oleh-oleh dari Bali yang aku bilang kemarin. Semoga Bu Salma suka ya. Ya ampun, kamu repot-repot sekali. Terima kasih ya Navita, ibu jadi merasa dihargai. Iya Bu, sama-sama. Sampaikan terima kasih ibu ke orang tua kamu juga ya. Baik, ibu mulai pelajaran hari ini. Kita bahas soal yang ibu sampaikan di grup ya. Sekarang siapa aja yang bisa jawab soal pertama? Aku, Bu. Ya Aldi, coba jawab. Menurutku jawabannya karena perubahan suhu memengaruhi. Salah. Kamu ini denger gak sih materi yang ibu sampaikan kemarin? Dan tolong ya, baju kamu itu disetrika. Kelihatan kucel begitu. Gimana mau fokus belajar kalau seragamnya aja nggak rapi? Maaf, Bu. Bu, jawabannya karena alamnya berubah. Nah, itu dia. Maksudnya hampir benar. Kamu sudah berpikir ke arah yang tepat. Loh, emang jawabannya itu? Perasaan bukan deh. Tapi tetap dibilang bener, ngaco banget. Udah, fokus. Kita lanjut. Kok bisa jawaban Novita dibilang benar, padahal jawabannya kurang tepat? Kalian itu harus banyak belajar sama Novita. Dia walaupun sibuk tetap ngerti sama materi yang ibu jelasin loh. Kamu kenapa? Dari tadi malah bengong, makanannya juga cuma diaduk-aduk.
Gak apa-apa, cuma lagi gak lapar aja. Masih kepikiran sama omongan Bu Salma ya? Aku dengarnya aja, sakit hati tahu. Aku gak marah, cuma malu. Semua orang langsung lihat baju aku waktu dibilang kucel sama Bu Salma. Iya, itu keterlaluan. Guru kok omongannya gak dijaga ya? Mungkin emang kelihatan jelek, tapi mau gimana? Aku gak mampu beli lagi, cuma punya ini. Udah, jangan dimasukin ke hati. Lagian baju itu gak ngaruh apa-apaan. Yang nentuin kamu pintar atau enggak ya hanya belajar kamu. Tapi tetap aja, aku masih ngerasa heran waktu jawaban Novita dibilang benar. Padahal jawabannya dia nggak jelas. Kalian notice gak sih? Iya, benar banget. Jelas beda perlakuan Bu Salma kalau ke Novita. Apalagi pas dikasih oleh-oleh itu, Bu Salma jadi manis banget sama dia. Ngomongnya juga jadi lembut. Coba kalau ngomong sama kita udah kayak macan. Diberitahukan kepada seluruh siswa, minggu depan akan diadakan lomba cerdas cermat antar kelas. Setiap wali kelas diminta menyiapkan satu perwakilan terbaik. Nah, ini kesempatan kamu, Adik. Aku? Nggak mungkin dipilih. Kenapa nggak mungkin? Kami tuh pinter, Dik. Jangan minder cuma kan omongan orang. Bayangin kalau kamu menang, semua orang bakal tahu siapa yang sebenarnya layak. Kalau begitu, aku mau coba deh. Aku bakal belajar lebih giat. Nah, gitu dong. Ya udah, sekarang kita makan dulu yuk. Nanti keburu Mel masuk. Coba lihat deh, aku dikasih ini sama Novita. Anak kita emang perhatian banget sama gurunya. Jadi dia itu baru pulang liburan, terus ingat aku katanya. Jadi dia bawain oleh-oleh deh. Ibu kelihatan senang amat. Awas, jangan sampai murid lain jadi ngerasa dibeda-bedain loh, Bu. Kamu ini terlalu sensitif. Novita itu emang beda, sopan, perhatian, nggak kayak murid yang lain yang bisanya cuma bikin emosi doang kalau di kelas. Andai semua murid kayak Novita, aku bakal senang banget. Jangan terlalu ngarep dikasih, Bu. Apa Dedi ini? Masa ia nggak boleh nerima tanda terima kasih? Boleh aja kalau wajar, tapi jangan sampai mempengaruhi cara Bu Salma menilai muridnya. Aku profesional ya, nggak mungkin kayak begitu. Lagi pula, kalau nanti aku kasih nilai bagus ke Novita, siapa tahu hadiahnya lebih dari ini. Bu Salma, jangan pernah berharap imbalan dari murid. Guru itu harus adil, gak boleh pilih kasih. Betul yang dibilang Bu Maya, kita sebagai pendidik jangan sampai membeda-bedakan. Ih, serius banget sih kalian. Ini cuma bentuk perhatian orang tua murid. Kalian itu emang gak paham. Minum dulu, Nak. Dari tadi kamu gak berhenti belajar. Terima kasih, Bu. Aku lagi prepare karena katanya mau ada lomba cerdas cermat. Ibu udah tahu dari tetangga. Kamu pasti bisa kalau terus berusaha, Nak. Bu, bajuku jelek ya? Hah? Kenapa kamu bilang begitu? Tadi pas di kelas Bu Salma ngomong kalau baju aku kucel. Semua orang dengar. Aku jadi malu, Bu. Nak, maaf ya, Ibu belum bisa beliin kamu baju baru. Jangan minta maaf, Bu. Aku cuma malu karena didekor di depan banyak orang. Aku sakit hati dengarnya, Bu. Gak apa-apa, jangan diambil hati. Pokoknya kamu harus ingat kalau harga diri kamu itu dilihat dari hati dan usaha kamu. Tapi kenapa orang itu lebih dihargai kalau punya uang, Bu? Enggak semua orang begitu. Dan kamu juga jangan jadi orang yang menilai dari materi aja ya. Aku pengen ikut lomba karena aku mau ngebuktiin kalau aku juga bisa, Bu. Nah, itu baru anak ibu. Balas semua omongan dengan prestasi, bukan dengan dendam. Aku bakal belajar tiap hari biar kepilih jadi peserta lomba cerdas cermat. Ibu yakin kamu pasti bisa. Semangat ya belajarnya. Besok ibu coba setrika lagi seragamnya biar kamu tetap percaya diri. Ayah, Bunda, tadi Bu Salma senang banget waktu aku kasih oleh-olehnya.
Oh iya, dia bilang apa nak? Terima kasih ya Novita, ibu merasa dihargai. Terus abis itu Bu Salma senyum ke aku. Seneng banget deh, Bu Salma jadi makin baik ke aku. Bagus itu, kamu bisa jadi murid kesayangan guru. Nah, makanya menjaga hubungan baik itu penting. Minggu depan aku ada lomba cerdas cermat di sekolah. Tapi ada satu anak di kelasku yang pinter banget, namanya Aldi. Takutnya dia yang dipilih buat lomba. Ya kamu jangan kalah duluan, kita bisa usaha. Usaha gimana? Mungkin kita kirim hadiah lagi ke guru kamu itu yang lebih berkesan. Anggap aja tanda terima kasih. Nggak perlu berlebihan, tapi harus kelihatan tulus ya. Jadi aku bisa punya peluang lebih besar. Baik, minggu depan lomba cerdas cermat dimulai. Saya butuh satu perwakilan terbaik dari tiap kelas. Jangan asal pilih ya. Untuk kelas saya, sepertinya Novita Pak. Anaknya pintar, percaya diri, dan punya dukungan penuh dari orang tuanya. Nilainya bagaimana Bu? Sebentar, kalau dilihat dari data, justru Aldi yang paling tinggi nilainya di kelas ibu. Saya juga sering dengar dia itu kalau di kelas aktif. Kenapa nggak dipilih aja sih bu? Ya nilainya emang lumayan, tapi mental anak itu belum siap. Lomba kan butuh penampilan juga. Bu, yang kita cari itu kemampuan dulu bu, bukan tampilan. Tapi murid dari keluarga mampu biasanya lebih siap. Mereka terbiasa tampil, jadi nggak gampang gugup. Jadi ukuran kesiapan itu dari kondisi keluarga. Aduh, bukan begitu maksud saya. Saya cuma realistis. Lagian kan saya wali kelasnya, jadi saya paling tahu mana murid yang layak, mana yang enggak. Tugas guru itu memberi kesempatan pada yang layak. Data ini jelas menunjukkan kalau Aldi itu sangat unggul. Enggak. Saya tetap merasa Novita yang jadi pilihan terbaik saya, Pak. Baik, saya harap keputusan ibu benar-benar objektif. Jangan sampai ada unsur pribadi. Ibu harap kalian semua tenang. Hari ini Ibu akan mengumumkan siapa yang mewakili kelas kita untuk lomba cerdas cermat. Pasti kamu, aku yakin banget. Setelah Ibu pertimbangkan, perwakilan kelas kita adalah Novita. Hah? Serius? Aku Bu, beneran. Iya, Ibu percaya kamu paling siap. Bu, tapi bukannya nilai Aldi paling tinggi di kelas ini? Ibu yang menilai, nggak semua hal bisa dilihat dari angka. Tapi Aldi paling sering jawab kalau kuis di kelas, Bu. Kalian meragukan keputusan Ibu? Nggak apa-apa bu, kalau emang Novita yang dipilih. Bagus, itu namanya sikap dewasa. Ini nggak adil, sangat tidak adil. Iya, semua juga tahu siapa yang lebih pintar. Udah. Fokus ke pembelajaran. Ibu nggak mau denger ada yang bisik-bisik lagi. Ih, harusnya kamu yang dipilih, bukan dia. Nggak apa-apa, aku ikhlas kok. Siapkan diri kamu ya. Ibu yakin kamu bisa membawa nama baik kelas kita. Siap Bu, aku nggak akan mengecewakan Ibu. Nanti pas selesai jam terakhir, kamu ke ruangan guru. Kita mulai latihan. Oke Bu. Pertanyaan berikutnya, sebutkan 3 contoh energi terbarukan. Aduh, apa ya? Matahari, angin, air. Energi, batu bara, minyak, sama gas. Jawabannya kurang tepat. Ya, salah lagi. Maaf, aku nggak tahu jawabannya. Tadi bukan itu, Novita. Heh, Aldi, kamu ngapain bisik-bisik? Hah? Enggak bu, aku cuma refleks aja.
Tolong penonton tetap tenang, jangan beri bantuan dalam bentuk apapun. Siap Pak. Pertanyaan selanjutnya, siap-siap ya kawan-kawan, adik-adikku sekalian. Aku harus bisa, aku harus bisa. Siapakah penemu lampu pijar? Novita, kamu fokus, jangan panik, kamu pasti bisa. Isaac Newton. Maaf, jawaban kembali salah. Skor kamu tertinggal sangat jauh, Novita. Harusnya Thomas Edison jawabannya, kocak. Aldi kok hafal semua ya? Ya ampun, Aldi, kenapa nggak bisa diam sih mulutnya? Pak, anak itu dari tadi membocorkan jawaban. Iya, saya lihat. Tapi kenapa bukan dia yang jadi peserta? Ini sangat aneh sekali. Waduh. Skor Novita makin jauh. Udah pasti kalah ini mah. Aduh, bisa gawat ini. Coba kamu lihat ini dulu, Bu Salma. Ini data nilai anak-anak, Pak. Iya, nilai Novita ternyata bukan yang tertinggi di kelas. Bahkan ada beberapa murid yang nilainya lebih stabil. Saya punya pertimbangan sendiri, Pak. Novita biasanya aktif. Tapi untuk lomba akademik yang dibutuhkan bukan cuma aktif, Bu, tapi kecerdasan. Saya kira Novita yang paling siap. Saya dengar Novita itu sering kasih hadiah ke Bu Salma. Betul? Iya, tapi itu nggak ada hubungannya sama lomba ini, Pak. Justru terlihat ada hubungannya. Apalagi tadi ada kejadian murid ibu yang lain membisikkan jawaban. Itu mempermalukan sekolah. Kita ini pendidik. Anak-anak belajar soal kejujuran dari kita, Bu. Dan kalau guru mulai nggak objektif, anak-anak bisa kehilangan kepercayaan. Iya, saya salah. Ini bukan soal hasil lomba saja. Ini soal integritas kamu sebagai guru. Saya beri kamu teguran sangat keras. Mulai sekarang kamu harus evaluasi cara kamu menilai murid. Baik, Pak, saya mengerti. Ingat, Bu, anak-anak butuh guru yang sangat adil. Iya, Pak. Oke anak-anak, kita mulai pelajaran kita hari ini. Bu, ini dari orang tua aku. Katanya buat ucapan terima kasih karena aku udah dipilih ikut lomba. Novita, kamu udah nggak perlu bawa apa-apa lagi. Gak apa-apa, Bu. Aku juga mau minta maaf. Aku udah bikin ibu kecewa waktu lomba. Oh, masih ngasih hadiah sih, padahal kemarin udah ada masalah. Mana gede banget. Isinya apaan ya? Tolong diterima ya, Bu. Anggap aja ini permintaan maaf aku. Semoga ibu suka ya. Kamu yakin ini cuma ucapan terima kasih? Iya, Bu. Aku bakal kepikiran terus kalau ibu nolak. Ya udah, makasih banyak ya. Aduh, ini kok berat banget. Itu Bu Salma kenapa? Ibu gak kuat. Bu, punggung ibu kenapa? Punggung ibu gak bisa tegak, sakit sekali. Ibu gak bisa berdiri lurus. Bu, kalau rasanya sakit jangan dipaksain. Bu, aku nggak tahu kalau bingkisannya bakal jadi seberat itu. Loh, kok ini nggak berat ya? Kita panggil guru lain aja, ini nggak normal. Ini seperti hukuman setelah semua yang terjadi. Jangan-jangan ini peringatan buat ibu. Ini azab buat ibu karena pilih kasih, karena membungkuk pada materi. Bu, Maafkan ibu baru sadar sekarang. aku ke ruang guru sekarang. Aku salah karena pilih kasih. Lebih sayang ke murid yang kaya dibandingkan murid yang miskin. Maafin aku ya, Bu. Semuanya gara-gara aku ibu jadi begini.